Di episode sebelumnya, kita telah membahas tentang peperangan yang dilancarkan pasukan Bugis pimpinan Arung Palaka melawan pasukan Goa, yang mana perang ini banyak menyisakan kekalahan bagi pasukan Bugis. Arung Palaka dan kawan-kawannya kini tengah bersiap untuk melakukan pelayaran. Tujuan mereka adalah ke Pulau Jawa dan mencari sekutu yang kuat untuk membantunya merobohkan dinasti Goa yang nampak tak terkalahkan ini. Selamat datang di Kisah Arung Palaka episode yang ke-3. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki inti ceritanya. 10 hari telah berlalu semenjak Arung Palaka dan kawan-kawannya pergi meninggalkan wilayah Sopeng. Arung Palaka saat ini sedang berada di wilayah Palete yang ada di Bone. Mereka sedang bersiap-siap untuk berlayar ke Jawa. Namun ternyata naas, kerajaan Sopeng mendapat serangan dari pasukan Goa. Pasukan Goa menyerang Sopeng dan mencari Datu Sopeng untuk kemudian dieksekusi. Dan tidak butuh waktu lama bagi pasukan Goa untuk menangkap Datu Sopeng ini. Datu Sopeng ini diberikan 2 penawaran. Yang pertama adalah menyerahkan dirinya untuk dibawa menuju ke Goa. Atau yang kedua, melawan dan membiarkan dirinya dibantai oleh pasukan Goa. Datu Sopeng nampaknya telah menyerah dan bersedia dibawa ke Goa. Sebelum akhirnya datang sebuah kabar mengejutkan dari pihak intel kerajaan Goa yang mengabarkan bahwa pasukan Arung Palaka nampak terlihat di wilayah Palete Bone dan mereka sedang bersiap-siap untuk berlayar. Maka pasukan Goa yang dipimpin oleh Karaeng Katapang langsung memerintahkan pasukannya untuk pergi dan menangkap Arung Palaka. Pengejaran pun berlangsung dengan sengit. Lagi dan lagi, Arung Palaka berhasil selamat dari upaya penangkapan itu. Meski demikian, beberapa anggota Arung Palaka berhasil ditangkap oleh pasukan Goa. Arung Palaka dan kawan-kawannya sendiri berlayar hingga sampai ke wilayah Butung. Alhasil, penangkapan Arung Palaka pun kembali gagal untuk kesekian kalinya. Meski begitu, Datu Sopeng telah berhasil ditangkap dan kemudian dibawa ke Goa untuk menjadi tahanan. Kesedihan tentunya melanda orang Sopeng kala itu. Kini hanya Arung Palaka saja yang benar-benar mereka harapkan untuk bisa membalikkan keadaan. Arung Palaka sebelum memulai pelayarannya secara resmi mengambil sebuah tali. Tali tersebut kemudian dibuatnya menjadi simpul dan diikatnya simpul itu di sebuah batang pohon. Arung Palaka melalui simpul itu bersumpah apabila dia selamat dan kembali ke tanah Bugis ini, lalu dia berhasil menaklukkan Goa, maka dia akan mengadakan acara syukuran. Dia akan mempersembahkan sokko atau beras ketan yang dimasak dan dibungkus ke dalam daun kelapa. Kemudian 100 ekor sapi dengan ujung tanduk emas. Dan terakhir, jantung seorang bangsawan Goa. Simpul tersebut menjadi saksi bisu sumpah Arung Palaka. Simpul tersebut baru akan dibuka sendiri oleh Arung Palaka apabila dia telah berhasil kembali ke tanah Bugis ini. Maka berangkatlah Arung Palaka dengan semua harapan dan beban masyarakat Bugis berada di punggungnya. Sementara itu, kepergian Arung Palaka nampaknya tidak membuat Goa merasa lega. Kini mereka masih harus berhadapan dengan musuh lainnya, yakni POC. Pihak Goa dan pihak POC hendak membuat perjanjian damai. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah untuk mengusir para pedagang Portugis yang kerap kali mampir di kerajaan Goa. Pihak Goa yang diwakili Sultan Hasanuddin nampak setuju saja dengan perjanjian itu. Meski begitu, pihaknya secara diam-diam sedang membangun benteng pertahanan yang cukup kokoh. Pihak Goa juga secara diam-diam menyiapkan persenjataan dan perahu yang tentu hendak mereka gunakan untuk melawan POC. Dengan cepat, pihak POC menyadari hal itu.
para pejabat POC di Makassar menyadari bahwa tinggal menunggu waktu saja perang antara POC dan Goa akan kembali pecah. Entah strategi apa yang diterapkan oleh POC, namun nampaknya keretakan mulai nampak pada pemerintahan Kerajaan Goa. Di Kerajaan Goa sendiri, selain Sultan Hasanuddin yang menjadi pemimpin, terdapat pula beberapa karaeng lainnya yang dianggap berpengaruh. Ada Karaeng Talo, Karaeng Karundrung, dan Karaeng Sumanna. Keretakan pertama datang dari Karaeng Sumanna yang mengancam untuk turun dari jabatannya. Tak hanya itu, rupanya terjadi konflik antara Karaeng Talo dan Karaeng Karundrung yang berakibat pada perkelahian keduanya. Alhasil, Karaeng Karundrung pun diasingkan oleh pihak Goa. Dan Karaeng Talo untuk beberapa alasan selalu menyuruh pasukannya untuk mengawasi gerak-gerik Karaeng Karundrung ini. Sultan Hasanuddin sendiri merasa cemas jikalau saja Karaeng Karundrung memutuskan untuk bergabung dengan para pasukan Bugis dan menyerang Goa. Memang Goa memiliki banyak sekali musuh kala itu. Ini adalah resiko menjadi yang terkuat. Selain POC, pihak Arung Palaka, ada pula rumor yang tersebar mengatakan bahwa kerajaan bawahan Goa seperti beberapa kerajaan Bugis dan Ternate hendak merencanakan penyerangan ke Goa. Hal ini dikarenakan Goa dianggap tak lagi sekuat dulu, apalagi semenjak kekalahan mereka pada perang pertama melawan POC. Pada tahun 1662, sebuah kapal milik POC bernama The Walpis dinyatakan tenggelam di perairan Makassar. Pelakunya tak lain tak bukan adalah para pasukan Goa yang dipimpin oleh Karaeng Sumanna dan Karaeng Talo. Pihak POC tentu marah dengan hal ini, utamanya karena pihak Goa tidak hanya menenggelamkan kapal itu, tetapi juga mengambil semua meriam yang ada di kapal tersebut. Karaeng Sumanna menepis pernyataan tersebut dan berkata bahwa semua yang telah jatuh ke laut bebas menjadi milik siapapun yang menemukannya. Kasus yang sama kembali terulang. Kapal Belanda berikutnya yang bernama Leeuwin kembali karam di perairan Makassar, yang mana pelakunya jelas adalah pihak Goa. Pihak POC hendak mengirim bantuan, namun dihalang-halangi oleh Sultan Hasanuddin. Sebaliknya, Sultan Hasanuddin justru mengirim anak buahnya untuk menjarah kapal tersebut. Alhasil, semua meriam dan harta benda kapal tersebut menjadi milik kerajaan Goa. Maka, pihak POC pun semakin kesal dengan hal itu. Ada sebuah budaya dalam kerajaan Goa, bahwa siapapun yang menjatuhkan barang di lautan, maka bukan lagi menjadi miliknya, tetapi akan menjadi milik siapapun yang menemukannya. Budaya inilah yang digunakan oleh pihak Goa untuk mempermainkan POC kala itu. Pihak POC tentu tak mau tinggal diam. Mereka mengirimkan beberapa orang mata-mata untuk menyelidiki kejadian tersebut dan mengungkapkan kebenarannya. Namun sayang, para mata-mata yang dikirimkan tersebut semuanya terbunuh dalam semalam. Alhasil, pihak POC semakin terdesak kala itu. Ada sebuah rumor yang beredar bahwa Belanda telah dikalahkan oleh Inggris, yang mana tentu akan berdampak pada kekuatan POC itu sendiri. Pihak Goa menyadari jika rumor itu benar, maka hanya menunggu waktu saja untuk Batavia dikuasai oleh Inggris dan POC akan semakin kehilangan kekuatannya. Jika itu sampai terjadi, maka Goa siap menyerang POC dan menggulingkannya dari wilayah Makassar. Dengan demikian, Goa akan kembali menjadi yang terkuat di Nusantara bagian timur. Namun sayang, Goa terlalu fokus ke POC. Tanpa disadari, Arung Palaka dan pasukannya kini telah sampai di Batavia. Mereka tiba berkat bantuan dari pihak POC. Ya, nampaknya benih-benih kerjasama antara Arung Palaka dan POC sudah mulai tertanam di sini. Sebelumnya memang pihak Goa dan POC di Batavia sempat surat menyurat perihal beberapa bangsawan Bugis yang melarikan diri ke Batavia. Pihak Goa menawarkan agar para bangsawan Bugis tersebut ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka karena dapat membahayakan pihak POC. Namun pihak POC tak menggubris hal itu. Dia menganggap kedatangan Arung Palaka sebagai sebuah berkah. Baik Arung Palaka dan POC mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menjatuhkan Goa. Jika Arung Palaka menyatakan diri bersekutu dengan POC, maka itu
akan membangkitkan semangat orang-orang Bugis lainnya. Ditambah Ternate yang nampaknya juga berniat untuk menggulingkan Goa. Maka jelas, Goa akan kerepotan menghadapi banyaknya musuh yang mengelilinginya ini. Sementara itu, Arung Palaka dan rekan-rekannya kini mendapat sebutan baru. Mereka semua disebut dengan Toangke. Karena di tempat mereka menetap terdapat sungai yang bernama Sungai Angke. Arung Palaka menyuruh para bawahannya untuk bertani dan menjadi nelayan untuk mempertahankan hidup. Sementara mereka mencari sekutu yang kuat dan bisa diandalkan. Arung Palaka melarang para bawahannya ini untuk mencari pekerjaan lain, karena itu akan mengganggu misi utama mereka. Tak lupa pula, Arung Palaka menyerukan panji-panji semangat kepada para perantau Bugis ini, agar mereka bisa terus terjaga semangat perjuangannya. Meski begitu, Arung Palaka membolehkan para pasukannya ini mengambil pekerjaan lain yang sifatnya agak kontroversial. Pekerjaan itu adalah menjadi tentara bayaran POC. Seperti yang terjadi kala itu, di mana Arung Palaka dan pasukannya membantu POC dalam menyingkirkan serangan dari orang-orang Minangkabau di pantai barat Sumatera. Bagi Arung Palaka, ini adalah kesempatan untuk unjuk gigi, agar POC mengakui kehebatannya. Apalagi, memang ada perjanjian tersirat di mana POC kemungkinan mau bekerja sama dengan Arung Palaka jika Arung Palaka mau membuktikan kekuatannya kepada mereka. Maka, terjadilah peperangan antara pasukan Toangke pimpinan Arung Palaka melawan para pasukan dari Minangkabau. Dalam perang tersebut, pasukan Toangke maju di garis terdepan dan memperlihatkan kehebatan mereka. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama, pasukan Bugis ini sudah mendominasi peperangan. Peperangan ini menggunakan senjata tajam, sehingga amat sangat sulit untuk digambarkan dengan kata-kata. Satu hal yang pasti, Arung Palaka berhasil menunjukkan tajinya. Dan pihak POC mulai menaruh ketertarikan ke dalam diri Arung Palaka. Lantas, bagaimanakah kelanjutan dari kisah ini? Apakah Arung Palaka ini benar-benar akan mengalahkan seluruh pasukan Minangkabau? Kita akan sambung di episode berikutnya. Dan teman-teman, itulah tadi kisah Arung Palaka episode yang ketiga. Kita akan lanjutkan lagi beberapa hari setelah video ini saya upload. Oke? Jadi silakan ditunggu saja hanya di channel ini. Jangan lupa untuk like ini video. Jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.